Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau nanya? Atau udah melewati batas waktu ya, Arif? Kalau waktu kita ngikut dari Bapak Ibu dari Kemenkeu aja gitu, karena harusnya hari ini ada kuliah pengantar bisnis tapi kayaknya di cancel ya, kalau saya nggak salah. Jadi waktu sih dari kita nggak apa-apa. Wow. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah, benar nggak Bu? Boleh dicek. Soal jangan nanti. dosennya yang satu tersinggung loh. Kalau saya nggak salah gitu, jam 11 biasanya ada kuliah. Oke, silakan kalau ada 1, 2, 3 pertanyaan, kalau enggak saya pas. 1, 2, 3 tuh kiri Pak Sanan, tengah. Yuk. Ini ya, biar perwakilan dari sini ada, dari sana ada ya. Oke. Ini dari sini Pak. Kalian yang nggak ada di ruangan ini, saya tetap sayang sama kalian ya, tetap. Mohon maaf ya teman-teman yang ada di SC ya. dan yang I lain. want to see you all too. Ini bukti, ini contoh dari keterbatasan ya Bu ya, Iya, scarcity. betul. Tapi kan katanya punya ruang 1000, tapi tidak available. Oh iya, lagi renovasi. Oke, yang di sini nih. Oke, ini ya. Oke. Baju merah. Ya. Ya, sebutkan nama, kemudian jurusan, lalu pertanyaannya ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Tajudin dan saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam. Wow. Dan saya ingin menanyakan kepada Ibu, apa pandangan Ibu sebagai salah satu pakar ekonomi? What do you think tentang ekonomi syariah? And if you in a position menjadi someone who do ekonomi syariah, what will you do or what will you improve? Terima kasih Bu. Oke. Ada ya jurusan ilmu ekonomi syariah, ternyata ilmu ekonomi syariah. Oke, can I collect question dulu ya? Tadi ya, Ya. satu yang di 3 tengah. boleh ya Bu ya? Tiga. Oke, yang dari sebelah sini tadi tuh yang udah angkat tangan. Dan di tengah nih satu jadinya. Mana tadi yang di tengah? Oke. Tes, halo. Perkenalkan saya Fazal dari jurusan manajemen. Jadi tadi kan Ibu Sri Mulyani bilang kalau misalnya salah satu cost inflation itu kan karena printing money yang kebanyakan ya. Kenapa Amerika itu bisa print money banyak banget sampai maksudnya 80% USD aja tuh nggak ada di Amerika gitu. Kenapa mereka bisa tetap kuat, malah makin kuat gitu semakin tahun. Sedangkan Indonesia juga yang selama ini trennya gitu-gitu aja gitu. Masih Bu, Assalamualaikum. Very good question. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali saya Faiza dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2024. Saya ingin bertanya, kan Ibu udah melewati banyak krisis selama karir Ibu, dari krisis moneter, global financial pas tahun 2008, dan di akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan krisis demokrasi dari adanya RUU Pilkada. Apakah hal tersebut ada dampaknya untuk perekonomian Indonesia dan bagaimana tanggapan Ibu? Terima kasih. Oke ya. Arif, kamu write down. Yang pertama tadi pertanyaannya mengenai ekonomi syariah. Pertanyaannya to be exact, mungkin lebih pada pandangan saya dan peranan saya atau apa kalian? Oh, memegang ekonomi. Aku udah memegang ekonomi syariah, Mas Muhammad. Karena aku ketua Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, IAEI. Dan sekretaris dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, KNEKS. Ini ya, aku manggilnya kamu Muhammad atau apa kamu? Alwi ya. Alwi. Ekonomi syariah, tadi yang saya sampaikan ya. Basically prinsip ekonominya adalah sama dalam artian market mechanism, economics-nya adalah how to make decision based on resource yang terbatas, gitu kan? Dan untuk tujuan memaksimalkan tadi kepuasan atau keuntungan
untuk produsen. Namun dengan syariah filternya adalah value judgment. Jadi saya sampaikan, kalau teman-teman yang mau menekuni ilmu ekonomi syariah, banyak sekali yang mungkin lebih menekuni lebih kepada legalistiknya. How to, umpamanya saya menstruktur surat utang, tapi surat utang yang syar'i. Itu dia didesain sehingga ada underlying asetnya. Tapi basic mekanisme dari surat utangnya nggak berbeda. Saya menginsyu surat berharga yang ada underlying asetnya sehingga dia dianggap syar'i, dia mengikuti keturunan ke peraturan syariah. Dia dijual di market, dia dibeli entah oleh investor dalam negeri atau luar negeri. Mereka yang membeli selain dia punya preferensi kepingin punya instrumen yang syar'i, dia juga tetap ingin memaksimumkan investmentnya dia. Jadi kalau dia rate of return-nya tinggi, dia akan beli. Kalau terlalu rendah, aku cari instrumen yang lain. Kan kayak gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan pada Anda, untuk kalian yang ingin nanti ya terus belajar mengenai ekonomi syariah, jangan lepaskan kompetensi Anda mengenai economics-nya. Karena saya sering lihat banyak yang lebih menekuni pada legalistiknya, sehingga akhirnya kalian tidak bisa mentranslate dari behavior manusia. Behavior manusia itu relatif sama, meskipun ada screen value-value, ada yang disebut pantas, nggak pantas, halal, haram. Tapi di luar yang halal, haram, kalau sudah halal sama aja, saya akan cari barang yang paling baik kualitasnya, paling murah dan paling affordable. Di luar haram dan halal, kalian akan tetap membutuhkan good governance, prinsip efisiensi. Jangan bilang kalau, oh ini halal loh, tapi barangnya kualitasnya nggak keruan, harganya tinggi banget, pokoknya kamu harus beli ini karena ini halal, yang lain itu haram. Itu pasti nggak akan jalan. Jadi tetap prinsip-prinsip ekonomi mengenai efisiensi, tata kelola, itu kalian harus juga pelajari. Competition, transparansi, itu menjadi sangat penting. Itu ya. Jadi seperti tadi IAEI, kita banyak cabang sekarang, ilmu-ilmu ekonomi di semua universitas. Dan saya terus terang menginginkan kualitas dari pelajaran ilmu ekonominya itu ditingkatkan. Banyak yang kalian belajar ke luar negeri, tapi saya juga akan minta supaya kalian belajar di semua bidang sehingga kalian kemudian bisa menerapkan azas keislamannya di dalam bidang tersebut. Kalau saya sebagai orang Islam rahmatan lil alamin, ya saya menganggap Islam itu adalah rahmat, sehingga dia bisa diaplikasikan di semua hal dengan prinsip-prinsip value keislaman, yaitu kepantasan. Kalian lihat kalau kalian umat muslim mengukur apa saja, janganlah kurangin takaran walaupun sebiji pun. Meskipun nggak dilihat sama konsumen, kalian sebetulnya bisa ngurangin 1 kilo beras diambil 1 jumput, dia nggak tahu. You can do that, you have the opportunity to cheat. Tapi Anda nggak akan melakukan. Karena your value keislaman. Kalian bisa mengeksploitasi orang yang lagi hype mengenai syariah. Tadi, investasi di kebun kurma, investasi yang akan menghantarkan keuntungan dunia dan akhirat. Wah, orang kan nggak tahu akhirat. Dan kemudian dieksploitir. Itu yang menurut saya perlu untuk dijaga. Jadi, saya tetap menjaga bahwa value-value keislaman dan general humanity value, ya, kemanusiaan itu pada dasarnya dikait atau diikat oleh sebuah value-value yang sama, itu kalian tetap jaga.
Yang kedua tadi, Fajar pertanyaannya mengenai inflasi dan printing money. Kok Amerika bisa sih printing money banyak sekali tapi dia nggak inflasi, dia kena inflasi juga ya, yang sekarang ini. Dan actually inflasi yang kemarin kejadian tahun 2022 sampai 2023 dan sampai sekarang itu taken aback, membuat kaget juga. Karena waktu terjadi 2008-2009 global financial crisis, ada yang bilang, atau kemudian COVID tahun 2020, Bank Sentral Amerika tuh printing quite a lot of money untuk membuat counter cyclical. Nanti kalian belajar di dalam makroekonomi mengenai apa yang disebut counter cyclical. Kalau ekonominya lagi lemes, kalian mendongkraknya pakai moneter dan pakai fiskal. Itu kalau pakai moneter ya dengan lowering interest rate, printing more money, kemudian ekonominya muter. Kalau pakai fiskal, kalian pakai defisit anggaran, pakai utang. Nah, kalian mungkin nggak suka sama utang. Tapi itu adalah untuk counter cyclical. Nah, Amerika mungkin have a privilege yang tidak dimiliki oleh ekonomi siapapun. Bahkan di G7 ya dalam hal ini. Pertama, dia sebagai ekonomi terbesar di dunia. Kedua, dia memiliki cukup banyak monopoli terhadap banyak sekali teknologi. Dan di dalam dominasi dia terhadap perekonomian dunia, dia menggunakan dolar sebagai salah satu proksi di dalam power geopolitiknya mereka. Kok bisa, Bu? Ya bisa karena banyak negara-negara lain yang currency-nya kebetulan tidak kredibel. Jadi banyak negara-negara yang voluntarily juga pakai Amerika Serikat. Dulu Hong Kong memang pakai dolar Hong Kong tapi di-pack sama Amerika. Singapura to some extent dulunya juga begitu, tapi kemudian dia moving average. Negara-negara yang merasa even Saudi Arabia itu mata uangnya di-pack karena dia petrodolar dengan dolar itu sudah sangat dekat banget. Jadi banyak negara-negara yang menganggap bahwa saya kemampuan untuk mengelola monetary policy-nya, how much money should I print, bagaimana menentukan interest rate, bagaimana meng-create growth, karena bank sentralnya masih dalam infancy atau belum punya reputasi, mereka biasanya kemudian paling gampang supaya ekonominya nggak jadi inflasi, overrun dan yang lain, di-pack aja ke dolar. Terutama mereka yang memang very close ke Amerika Serikat, entah karena petro, entah karena investment, entah karena perdagangan yang lain. Sehingga petrodolar atau dollar US dollar itu dipakai walaupun size ekonomi Amerika itu sekitar 28% dari ekonomi dunia, tapi penggunaan US dollar itu hampir 60%. Tapi sudah agak menurun sekarang 50. Munculnya Cina, kemudian mereka membeli banyak sekali surat-surat utang Amerika. Dan mereka kemudian melock in menjadi antara Amerika dan China itu nggak bisa dipisahkan. Nah ini terjadi apa yang disebut geopolitical power competition. Dan disinilah mulai muncul gimana kalau kita mulai membuat alternatif. Maka RRT mulai menggunakan renminbi-nya. Tapi RRT itu tidak membolehkan renminbi-nya go internasional dulu. Sebelum mereka betul-betul kuat. Baru sesudah dia merasa cukup, dia membolehkan terjadinya transaksi renminbi di luar RRT. Jadi basically kemampuan kalian untuk mengelola mata uang sampai di luar your jurisdiction adalah your ability untuk making sure tidak hanya masalah confidence tapi de facto kalian bisa mengontrol bagaimana mata uang itu mempengaruhi ekonomi kalian dan ekonomi yang akan menggunakan mata uang itu. Dan Amerika bisa melakukan itu karena kekuatan ekonomi dan geopolitiknya dia. Kalau Amerika ekonominya memburuk, leadership di dunianya juga melemah, makanya sekarang ini dengan election di Amerika Serikat, munculnya berbagai kandidat dengan berbagai kontroversi, itu Amerika sendiri juga merasa bahwa posisi kita di dunia nggak bisa dijamin akan terus kuat loh. Kalau kita bisa memilih pemimpin yang salah, mereka bisa melemah, gitu ya.
Jadi ini juga akan menimbulkan loh, kalau dunia hanya tergantung kepada satu negara, this is too much risk. Maka mulai muncul berbagai macam bilateral swap, muncullah berbagai arrangement currency yang mencoba untuk sedikit menetralisir. Dan proses itu akan berjalan terus, gitu Fajar ya. And then the last question adalah mengenai, nggak ada hubungannya dengan ekonomi sih, tapi saya akan mengatakan ya, ekonomi suatu negara berdiri di atas sebuah fondasi, tadi kan saya sebutkan ya, sebuah fondasi hukum dan bagaimana governance dari suatu negara. Negara bisa maju seperti Amerika Serikat bukan karena dia kemudian diem-diem aja dan tiba-tiba dia ditakdirkan menjadi negara besar, enggak juga. Mereka banyak sekali terjadi perang saudara, perang antar mereka. Mereka sendiri punya senjata, setiap orang boleh beli senjata, bisa saling bunuh-bunuhan. Tapi mereka juga menghasilkan sebuah certainty yang kemudian menimbulkan tadi banyak sekali inovasi. Kapitalisme thrive sangat tinggi di sana. Banyak negara lain, coba kalau kalian baca buku How the Country Failed dari Acemoglu ya, to Harvard. Kalian akan lihat benua Amerika itu kan dari Kanada, Amerika Latin gitu kan, satu daratan itu sebetulnya. How come ada sebuah benua begini, di tengah bisa maju banget, di atasnya juga relatif maju, di bawahnya Amerika Latin agak mundur. The same people, Amerika Latin itu isinya juga bekas penjajah juga, ada Spanyol, Portugis, Jerman ada di sana segala macam. Orang-orang Eropa, the same European people, yang satu mendaratnya di Amerika Serikat, yang satu di Latin Amerika, yang satu di Kanada. How come outcome-nya bisa berbeda? Itu adalah tadi pertanyaan kamu yang ketiga. Negara ini harus diurus dari sisi tata kelola dan tatanan hukumnya. Kalau tatanan hukum dan tata kelolanya sifatnya eksploitatif, maka yang terjadi adalah the winner takes all dan kompetisi akan dimatikan. Maka yang akan terjadi eksploitasi. Sama seperti kejadian kita penjajahan. Kalau Indonesia sudah mengadopsi demokrasi, kita menghormati sistem demokrasi itu. Makanya saya akan sampaikan pada Anda semuanya, saya setiap hari, saya bergaul dengan partai politik, dengan politisi, saya juga dengan kabinet, saya juga dengan investor, saya dengan mahasiswa. At the end of the day, kalian, saya hari ini bisa kalian lihat sebagai dosen, sebagai pejabat, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai nenek. Tapi aku nggak punya split personality. Dalam artian, kalau saya ke cucu saya, aku menjadi nenek yang baik. Jadi istri yang agak baik. Jadi menteri, rada amburadul. Jadi pemimpin untuk, kan ini adalah pemimpin politik juga, karena I have to deal with politics. Kacau balau, ya nanti akan kacau aja. One thing for sure adalah integrity, makanya saya sampaikan pada kalian waktu itu. Kalau kalian punya prinsip-prinsip hidup yang baik, regardless kalau kamu ekonom, hukum, kedokteran, politik, psikologi, whatever, kalian pasti diajar dengan value-value yang baik. Dan jaga value-value itu. Di dalam perjalanan hidup kalian nanti, pertama tadi Mas Arief bilang, integrity. Nggak usah muluk-muluk nanti, nggak korupsi segala macam. Sekarang kalian adalah jangan nyontek. Gitu aja. Kalau janji tepatin. Itu integrity. Kalau kalian harus mengerjakan sesuatu, lakukan dengan sepenuh hati. Itu adalah bagian dari integriti kalian sebagai student yang akan membentuk kalian nanti menjadi seorang profesional. Entah apapun yang kalian akan pilih profesi kalian. Once kalian terus membangun karakter yang baik, itu akan terbawa sampai kalian akan besar.
Jadi pesan saya kepada kalian, no matter where you are, uphold itu. Karena itu adalah currency, pegang terus prinsip yang baik. Karena itu adalah currency kalian yang tidak bisa dijual belikan. Itu adalah mata uang kalian yang sejatinya. Dan itu akan membuat kalian hidupnya, menurut saya, kalau menggunakan istilah teman kita yang syariah, itu nanti makrifat. Benar nggak, Muhammad? Ya, makrifat. Makrifat itu artinya you mencapai sesuatu yang not just material, not just money, not just fame, but you achieve yang menjadi kodrat kalian. Manusia yang memimpin dunia, memimpin diri kalian sendiri dan memimpin sekitar kalian. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih